Halo teman-teman Rias Randa Channel. Randa lagi persiapan. Hari ini alhamdulillah kegiatan premier yang sudah ditunggu-tunggu berbulan-bulan. Hari ini kita akan premier, lokasinya di epicentrum Kuningan. Jadi siang ini jadwal kita mau preskon dulu untuk premiernya nanti malam. Ini sekarang jam 2 siang. Nanti premiernya jam 8 malam. Oke, ikutin terus kegiatan hari ini. Semoga premiernya lancar. Terus semua undangan kita datang gitu ya. Amin, amin, amin. Doain lancar ya. Dan selanjutnya ini juga merupakan debut filmnya dari Rias Randa, Dr. Ahmad. Mana Dr. Ahmad? Ini dia Dr. Ahmad. Sudah bisa dimulai Mas Alfi? Oke, silakan. Mungkin ada ingin disampaikan mengenai filmnya dan bocoran sedikit katanya akan tayang di luar negeri juga. Silakan Mas Alfi. Sedikit saya informasikan mengenai film ini. Kita akan tayang minggu depan 16 Maret di bioskop seluruh Indonesia, di semua jaringan bioskop. Dan alhamdulillah juga film ini akan menjadi salah satu film lebaran di Malaysia. Kita akan tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura tanggal 20 April. 1 bulan setelah di sini kita 20 April tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura, dan tanggal 24 kita akan tayang di Kamboja dan Vietnam. Tapi Vietnam kita lagi menunggu proses sensor. Tapi harusnya regulasi Vietnam sih harusnya aman ya. Karena yang penting di Vietnam itu iblis nggak boleh menang. Pak Yan, Pak Yan, Pak Yan, ya selalu protes iblis menang. Ya harusnya sih. Tapi kita masih nunggu konfirmasi untuk satu negara, Vietnam dan juga Filipina. Tapi yang terpenting sekali bagi kami harus fokus untuk sukses di dalam negeri. Yang pertama itu. Dan terima kasih teman-teman media sudah datang dan ikut memberitakan berita positif tentang film ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi tidak hanya di Indonesia ya Pak ya, tapi film ini juga akan tayang di Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, dan Vietnam menyusul berarti ya? Ya, Vietnam menyusul. Selanjutnya mungkin ke sutradara kita Yani Sukarya. Silakan untuk menyapa teman-teman media dan diceritakan keseruan syuting. Konon katanya syutingnya di Gunung Salak ya, silakan keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk kedatangannya di sini hari ini. Untuk proses syutingnya sendiri sih di Gunung Salak, alhamdulillah semuanya lancar. Terus ini kan sebenarnya film pertama saya gitu, tapi semua kru, semua pemain, semua proses syuting alhamdulillah berjalan lancar. Jadi semuanya dilancarkan dan semoga tadi kalian nonton juga mendapatkan kesan seremnya gitu, dan semoga nyampe rumah juga masih ke bawah-bawah seremnya, jadi bisa cerita ke orang-orang gitu. Dan juga aku lihat juga tadi ada sempat ketawa-tawa juga, jadi semoga ini sangat menghibur, jadi nggak cuma serem tapi dapat lucunya juga. Di film ini kan banyak adegan ruqyah gitu-gitu kan ya, maksudnya dan kita juga pakai ayat-ayat yang ada di Al-Quran kayak Al-Mu'minun dan lain-lain. Nah itu juga kita tuh pingin ngasih tahu gitu, kalau misalnya kita lagi ada masalah di kehidupan kita atau apa, kita larinya kembali lagi kepada Tuhan. Jadi maksudnya nggak cuma film horor aja, tapi kita juga pengen ada pesan baiknya kepada orang-orang. Baik, luar biasa ya. Dan sebelum ke pertanyaan dari teman-teman media, saya akan bertanya dulu ke dua pemeran utama kita. Ada Misa Joan, halo selamat siang. Dan juga ada Rias Randa. Ini silakan diperkenalkan perannya seperti apa dan apa alasan yang akhirnya membuat oke saya ingin bergabung dengan proyek ini. Silakan. Halo semua.
Iya, saya Michelle Johan di sini berperan sebagai Haruni. Kalau diceritakan karakter Haruni seperti apa, semua udah nonton ya. Haruni ini ya intinya di sini nggak ada, dikit lah bisa dihitung jari scene aku cantik gitu ya. Sisanya adalah kalau nggak mengerang teriak-teriak gitu. Tapi justru itu yang bikin aku tertarik banget sama karakternya Haruni, karena belum pernah dapat peran perempuan kesurupan gitu. Dan setelah aku baca ceritanya juga pada dasarnya kenapa dia bisa sampai kesurupan dan bisa sampai melakukan pasang susuk segala macam, alasannya adalah karena dia punya hati yang baik, karena dia sebenarnya sayang sama adiknya, ingin membantu adiknya supaya bisa berobat, tapi ya caranya itu yang salah gitu. Jadi sebenarnya secara karakter aku suka banget sih sama karakternya Haruni gitu, dan merasa tertantang banget harus memerankan karakter yang baik, tapi ya itu pada akhirnya kesurupan dan harus memerankan si karakter yang kesurupan ini. Jadi sempat ngobrol juga banyak sama Kayani sih sebelum syuting ya, kayak kita nonton exorcism segala macam, film-film zaman dulu tentang ya itu tentang perempuan yang kesurupan lah, yang berhubungan dengan iblis dan lain-lain gitu. Jadi explore karakternya kali ini seru banget, dan semoga bisa membuat kalian semua percaya gitu kalau emang si Haruni itu benar-benar peran kesurupannya itu benar-benar dapet gitu. Oke. Sampai serak gak sih itu tadi teriak ngerang mulu? Oh jangan sedih, setiap abis teh sedian teh anget, karena suaraku pasti habis itu ya habis kayak gitu. Jadi ada beberapa scene yang actually malah dapat banget suara serak-seraknya, karena suaraku jujur itu udah hilang. Jadi serak beneran berarti ya itu ya? Serak beneran udah mau hilang itu suaranya, jadi justru malah dapat banget gitu. Oke, terima kasih Mr. Johan. Silakan selanjutnya Randa di belakang, yang mungkin teman-teman di sini wajah sudah tidak asing lagi di layar televisi ya. Silakan, ini merupakan debut filmnya dari Randa. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua rekan-rekan media. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bersama-sama hadir di acara peluncuran lah ya, premier ya. Belum premier ya kalian ya. Preskon dulu. Ya, preskon bersama media. Randa ucapkan terima kasih banyak. Dan yang Randa rasain pada hari ini ya kaget juga sebenarnya. Kaget, senang juga yang pasti, karena memang pada film Iblis Dalam Darah ini adalah debut pertama Randa di film layar lebar, dan Randa bersyukur dan berterima kasih juga untuk Ibu Sutradara, ada Ibu Yani dan Pak Helvi juga, yang di dalam film ini benar-benar Randa dibimbing, dikasih kepercayaan, dikasih support, dikasih pemahaman bahwa bagaimana memerankan sebuah karakter dalam film layar lebar, dan juga cerita yang menurut Randa luar biasa membangkitkan sebenarnya Randa pribadi adalah orang yang punya empati tinggi, dan di film ini juga ternyata kepake juga empati selama ini. Biasanya empati itu bikin Randa capek sih kadang-kadang, melihat orang aduh kasihan, dan orang aduh kasihan, kadang orang juga nggak kasihan sama Randa gitu kan. Tapi di film ini ternyata empati itu juga kepake gitu loh. Gimana seorang dokter Ahmad yang memang sebenarnya dia dokter umum ya, dokter umum, cuman karena ngelihat si Hanum kasihan gitu, tiba-tiba udah disiapin operasinya supaya bisa sembuh, tiba-tiba nggak bisa operasi karena memang keterbatasan biaya gitu. Akhirnya dokter Ahmad penasaran, kok bisa gitu loh, padahal satu-satunya jalan itu adalah operasi gitu. Akhirnya dokter Ahmad main ke rumahnya, dan ternyata kakaknya juga sakit si Haruni. Akhirnya disanalah empatinya dokter Ahmad tadi, akhirnya dia berusaha untuk bantu. Dan kebetulan dokter Ahmad ini kalau dari ceritanya seorang dokter, cuman dari garis keturunan keluarga memang keturunan wali gitu, keturunan wali, jadi memang punya keahlian khusus, keahlian lebih di bidang hal spiritual gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bantu gitu, sampai dia ikut ke dalam masalah itu, sampai dia kalah, sampai dia itu kan diseret-seret di dalam gua, sampai ditabrakin sama
apa itu namanya itu yang di rumah sakit itu kasur rumah sakit tapi pokoknya ya kehidupan dia menderita lah sampai mau bantu dan ujung-ujungnya juga malah jatuh hati sama si Hanung ujung-ujungnya gitu. Oke. Tapi ini menarik ya, saya ingin bertanya mungkin ke saudara atau produser, katanya salah satu hal selain kemampuan aktingnya Randa juga kemampuan mengajinya yang luar biasa sampai akhirnya memikat sutradara dan produser. Apakah seperti itu? Silakan. Iya, jadi Randa itu waktu kita casting kan kita langsung suruh membacakan ayat gitu kan. Nah terus ya ternyata dia bagus sekali gitu baca ayatnya, karena itu yang emang kita cari gitu. Maksudnya karena susah juga dapat pemeran utama yang bener-bener dari kayak dia ngajinya tuh tajwid sama makronya bagus gitu. Alhamdulillah saya dapat gitu. Dan juga nggak cuma ngajinya, aktingnya dan nyanyinya bagus berarti ya. Oke. Pak produser yang ingin tambahkan? Oh ya, sedikit nambahin soal Randa tadi, cerita ini tentang gimana tentang empati ya, karena mungkin itu sudah mulai hilang, udah mulai pupus dari bangsa kita ya, karena lihat aja sekarang banyak yang orang lebih memperkaya diri sendiri. Eselon 2 punya harta 500 miliar ya, nah itu yang, tapi dia seorang dokter di sebuah pegunungan tapi mempunyai empati untuk menolong, dapat bonus lagi dia. Dapat bonus Hanum dia. Jadi yang eselon 2, eselon 3, eselon 1 kalau baik ini dapat bonus lagi ya. Oke. Ya, thank you. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan lempar ke teman-teman media, mungkin yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Cik. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Thomas dari Sindonews.com. Hal yang menarik juga ya, bahwa di industri banyak film-film bergenre horor dengan berbagai ceritanya. Yang jadi pertanyaan saya cukup menarik melihat Mesel Joan begitu total dalam memerankan, dan saya nggak melihat Joan sebagai Joan yang cantik ya kali ini. Jadi pertanyaan saya adalah, pertama, bagaimana mungkin bisa ditambahkan lagi, dielaborasi lagi selain kamu melihat film Exorcist, apalagi sih yang pendalaman, dalam arti ada hal apa yang bisa membuat mendalami peran itu. Yang kedua, bebas ke siapa aja. Proses syuting kan di Gunung Salak ya, bagaimana sih memberikan tantangan seperti apa, apakah ada hal-hal mistis, hal standar lah dalam film horor, apa yang menarik dan mungkin apa yang menjadi perbedaan di antara film-film horor lain yang sedang menjamur di tanah air. Terima kasih, sukses Mas Helvi buat filmnya, terus berkarya memberikan hal-hal yang baik buat industri film tanah air. Baik, terima kasih Mas Thomas dari Sindonews. Silakan Misal, udah jelas pertanyaannya? Iya jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Anda gimana nih debut pertama di film horor lagi? Ya, debut pertama di film horor ada sesuatu hal yang harus disyukuri pastinya, karena memang Tuhan kasih Randa kesempatan untuk berkarya juga di bidang ini, yang notabene pada awal karir Randa sebagai penyanyi dan musisi. Tapi alhamdulillah kesempatan main film horor dan Randa senang banget bersyukur dan ya senang. Ya, kalau kesulitan sih lebih ke apa ya? Kesulitan lebih ke tenangan aja sih, tenangan proses ini, karena memang banyak tekanan juga, karena tekanan dari jam syutingnya juga, dari lokasi syuting juga sulit banget di sana, karena salah capek juga, ini tantangan untuk bawa ini karakternya Randa menikmati. Beradaptasi di dunia acting, menurut Randa ya acting, musik, nyanyi itu semua keluarnya dari hati. Jadi pada adaptasinya juga tidak terlalu sulit gitu, karena memang apa yang kita keluarin, apa yang kita tunjukin adalah yang kita pikirin. Komposer Pak Eko bilang bahwa basicnya di acting adalah kita merasakan apa yang keluar dari gestur, ucapan atau kata dari kita yang keluar dari rasa. Tajwid dan nafasan bacaan Qurannya fasih banget. Cerita ini bekal Randa sejak kecil ngaji kan? Kalau Randa sekolah dasar, sekolah dasar Islam Madu, juga
dokter yang beda gitu. Randa juga kaget, Randa nanya sama ibu saudara, Bu, emang ada dokter yang rambutnya panjang gitu? Ada, saudaranya ada. Kan orang jarang banyak yang tahu gitu. Jadi ya mereka malah cuma ngerapiin doang, nggak suruh Randa potong rambut. Sudah cukup puas kan? Kalau puas jauh dari kata puas. Awal Randa pengennya lebih lagi, pengen ada tantangan lagi, berusaha untuk apa ya, pasti berusaha mengeksplor lagi. Oh ya, yang telah memiliki kasus, silakan untuk memasuki ruangan teater. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengunjung yang terhormat, terima kasih karena kita dapat bertemu kembali. Setelah melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi, saat masuk ke lokasi bioskop, para pengunjung juga dimohon untuk melakukan check-out di aplikasi Peduli Lindungi. Puasa gimana puasa? Kenapa puasa? Puasa. Bulan puasa gimana? Ada kegiatan? Kau bulan puasa? Ya seperti biasa. Ada produksi YouTube Randa sendiri juga, produksi musik juga, sama ya. Ini juga masih. Menjaga jarak minimal 1 meter. Puasa spesial ada butuh kalau buka puasa. Para pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas sama tergantung karena mereka makan berat, tapi kebiasaannya nggak makan. Jadi setelah takdir udah kenyang. Jangan lupa nonton film Sabar. Gimana sih ini? Jangan lupa nonton film Iblis. Itu jangan diangkat. Jangan lupa nonton film Iblis Dalam Darat tanggal 16 Maret 2023. Aja nggak pakai tanggal. Hanya di layar tancap. Jangan lupa nonton film Iblis Dalam Darat. Pula selalu gitu dia. Serius. Lu kacau banget sih. Jangan lupa Iblis nonton. Jangan lupa nonton film Iblis